tadi baru kita rapat, Oke. yang sudah daftar 47 juta, yang sudah dites hampir 45 juta, 44,7 Berarti juta. yang belum periksa 2 jutaan something. Yang kita targetnya 280 juta. No, Maunya oke, kan. oke. Ini program kesehatan paling besar. Biasanya kan stunting, misalnya 25 juta targetnya. Imunisasi itu 70 juta. Waktu vaksinasi COVID itu 200 juta. Kalau ini kan targetnya 280 juta. Semua nah, orang. sekarang udah 45 juta yang dites dan setiap harinya 600 ribuan. Nambahnya? Nambahnya. Jadi seminggu Itu nambahnya 3 yang juta. daftar atau nambahnya yang diperiksa? Ya, nambah yang diperiksa. Yang diperiksa. Nambah yang diperiksa. Oke, so far tadi animonya luar biasa, 45 juta tadi yang sudah terperiksa hari ini. Ada kendala di lapangan, Pak Budi? Kendaraannya kita maunya kalau bisa 1 juta sehari. Kalau kita Ini target ini. Nah, sebenarnya ini saya melihatnya lumayan bisa diterima masyarakat. Karena masyarakat Kok harus ada lumayannya, kenapa nih? Aku penasaran nih. Enggak semua program kesehatan kan bisa diterima masyarakat. Contohnya vaksinasi COVID. Kan banyak yang bilang, wah ini nanti kita mau dimasukin chip lah, nanti ini. Isunya macam-macam beredar. Kalau cek kesehatan gratis ini relatif isunya tidak terlampau banyak. Dan itu tadi kan, Pak Presiden kita kan sangat memperhatikan rakyat kecil tuh gimana. Dengan begini ya hambatannya nanti ketahuan semua sakitnya apa. Ya itu yang harus kita tindak lanjuti. So hambatannya itu orang bukan takut ketahuan sakitnya? Itu salah satu. Yang pertama memang orang takut ketahuan sakit. Itu mama saya masih ada budaya. Jadi padahal kalau dia ketahuan lebih dini, itu kan sembuhnya lebih besar dan biayanya lebih murah dibandingkan dia ketahuannya belakangan. Nah kita harus edukasi market. Mudah-mudahan dengan ini saya juga bisa dibantu untuk edukasi masyarakat agar yuk nggak usah takut. Kalau ketahuan penyakitnya sekarang, kemungkinan sembuhnya lebih besar dan biayanya jauh lebih murah. Yang bisa ikut CKG ini kan semua kan, I mean nggak harus ada orang yang aku harus mengalami ngerasain gejala ini apa-apa, tapi orang sehat pun juga bisa dong untuk justru ikut CKG. Yang ikut CKG itu orang yang masih sehat karena tujuannya menjaga tetap sehat. Kalau yang udah sakit itu telat, itu mesti datang ke rumah sakit. Jangan CKG. Iya, itu sebabnya kenapa namanya menterinya di dunia Menteri Kesehatan, bukan Menteri Kesakitan. Karena emang harus ngurusnya, tugasnya bukan mengobati orang sakit. Selama ini paradigmanya suka salah. Oh Menteri Kesehatan ngurus orang sakit, rumah sakit. Salah. Menteri Kesehatan ngurus masyarakatnya tetap sehat, jangan sampai masuk rumah sakit. Oke. Animonya tadi kan udah banyak ya, Pak Budi. Kalau CKG ini kan saya bacakan di puskesmas begitu ya. Kendalanya mungkin dari alatnya, ketersediaannya atau SDM-nya itu gimana loh? Report dari lapangan. Ya, pertama saya beruntung karena kita sudah punya infrastruktur di 10.000 puskesmas. Jadi itu langsung jalan. Kita sampai tuh ke angka 200.000, agak stagnan sedikit. Kita buat program kedua di sekolah. Karena puskesmas kan cuma 10.000, sekolah kan 250.000. Jadi daripada dan ngumpulin orangnya kan lebih gampang dan lebih luas daripada puskesmas. Karena semuanya udah pada ngumpul di situ. Udah pada ngumpul di sana kan. Kalau semuanya sudah datang ke puskesmas jadi nggak efisien. Jadi mulai Juni kita mulai program kedua di sekolah. Sekarang udah ada sekitar 120 ribuan sekolah per tadi aku lihat yang sudah melakukan cek kesehatan gratis. Dan dari 600.000 udah 300.000 tuh. 300.000 yang ke puskesmas, 300.000 yang di sekolah. Nah kita nanti Januari kita mau masuk kantor. Semua lakukan cek kesehatan gratis di sana kan udah ngumpul kan setiap hari. Nanti saya kelihatannya pas SCTV libur saya Pak kelihatannya. Nanti saya mau banding-bandingin. Apa itu? Mana yang lebih sehat? Pegawai Bank A sama pegawai Bank B gitu. Mana yang ini yang lebih ini tekanan darah tinggi? Apakah yang kerja di SCTV atau di TV lain? Jadi lomba, jadi menarik. Tensinya tinggian mana nih? Iya, jadi itu pressure-nya. Oke. Tapi berarti per Januari tadi yang di kantor ya? Nah, hambatannya memang ini sekarang udah ngerasain begitu ini banyak, ya teman-teman di puskesmas bebannya jadi meningkat. Mesti data entry, mesti masukin ke sistem. Nah, yang kita administrasinya juga banyak. Itu ya sekarang kita mau reduce supaya udahlah sistemnya dibikin satu aja, jadi bikin sederhana dan orang bisa ngisinya dari mana aja. Itu daftarnya tetap lewat aplikasi kan tapi ya? Sekarang daftarnya bisa lewat aplikasi, bisa ke puskesmas, kalau sekolah di sekolah.
Kalau sekolah. Kantor berarti nggak usah daftar berarti ya? Nggak usah daftar, nanti di kantor langsung. Mbak Irna dicatat, Mbak Irna SCTV nomor 1 kelihatannya mau diperiksa sama Pak Budi kelihatannya ya. Ya, nomor 1 ya Pak ya? Dan mungkin nanti kalau di ranking, kalau aku lihat orang SCTV sehat-sehat, mungkin rankingnya bisa nomor 1. Wah, iya dong. Artinya gajinya paling besar. Gitu. Amin. Jam kerjanya paling pendek. Amin. Ada amin teman-teman. Oke Pak Budi, jadi kalau kita ngobrol soal CKG, so far kan sudah di puskesmas sudah, di sekolah sudah, kantor yang belum oke. Kalau dari puskesmas dan di sekolah, ada temuan-temuan yang menarik kah? Mungkin sekolah ada anak murid atau yang sudah mulai terdeteksi nih dari kecil nih sakit-sakit yang kok udah muncul umur segini gitu. Mungkin. Jadi yang menarik adalah yang saya lihat yang paling banyak dulu. Boleh. Karena itu kan harus tindak lanjuti. Apa tuh? Tapi ternyata yang paling tinggi bukan itu. Paling tinggi gigi. Paling tinggi gigi. Hampir. Itu di puskesmas atau yang sekolah? Puskesmas, sekolah konsisten untuk anak-anak dan dewasa gigi itu selalu top 2. Kalau di anak-anak top 1. Kalau dewasa apa? Gigi ada satu lagi, darah tinggi. Darah tinggi. Orang dewasa ya? Dewasa darah tinggi. Ya memang biasanya kan usia tinggi, tekanan tinggi Pak. Sebenarnya tekanan hidup pun juga tinggi. Tapi darah tinggi itu ada satu yang lebih tinggi dari darah tinggi. Sesudah gigi ada lagi satu lagi saya lupa. Apa itu? Obesitas. Oke. Itu di anak di yang kelas tinggi juga udah mulai keluar di SMA dan dewasa itu obesitas. Jadi lucu, di sisi lain kita ada masalah stunting kurang gizi, tapi di sisi lain terutama di kota-kota kita bisa lihat obesitas. Dan obesitas itu korelasinya sangat tinggi dengan darah tinggi, gula tinggi, dan darah dan gula korelasinya sangat tinggi dengan penyebab kematian pertama dan kedua paling tinggi itu stroke sama jantung.